Mitos dan fakta kucing. Halo guys, selamat datang di channel para pencinta kucing. Kali ini kami akan membahas mengenai mitos dan fakta terkait kucing. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus memberi kami dukungan dengan cara klik subscribe, like dan share. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kucing merupakan mamalia karnivora kecil yang banyak didomestikasi menjadi hewan peliharaan. Menurut ahli Cat Alias, sejarah telah mencatat bahwa kucing memang memiliki hubungan unik dengan manusia sejak 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Ada beberapa mitos tentang kucing yang beredar di masyarakat. Selayaknya sebuah mitos, mitos tentang kucing yang beredar memang berlawanan dengan fakta yang ada. Hampir semua kebudayaan punya sejarah penting terkait kucing, termasuk peradaban-peradaban besar seperti Mesir. Oleh karena itu, tidak heran jika ada banyak mitos tentang kucing yang dulunya sempat dipercaya manusia sebagai fakta. Beberapa contoh mitos tentang kucing yang paling terkenal adalah mitos kucing punya 9 nyawa, mitos kucing hitam membawa sial, hingga mitos bulu kucing menandakan sifatnya. Ketiga mitos ini menyebar di berbagai belahan dunia. Ada juga beberapa mitos tentang kucing yang berkembang di Indonesia. Sebagai contoh, mitos memelihara kucing susah hamil, mitos kucing kembang telon, hingga mitos orang mati dilangkahi kucing bisa hidup lagi. Mitos-mitos ini telah beredar masyarakat selama ribuan tahun dan tentu tidak terbukti secara ilmiah. Selain itu, ada juga 2 mitos kucing kembang telon yang beredar di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan kucing kembang telon adalah kucing belang 3. Memperoleh bulu dengan 3 warna berbeda dalam satu tubuh cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, kucing belang 3 bisa dibilang cukup langka dan ada yang dijual mahal. Di Indonesia, mitos kucing kembang telon dianggap memiliki sifat yang agresif atau nakal. Namun, mitos lainnya justru menyebut kucing kembang telon dianggap membawa rezeki. Berikut kami ulas beberapa mitos tentang kucing yang populer di masyarakat. 1. Mitos kucing punya 9 nyawa. Anggapan bahwa kucing punya 9 nyawa tentunya hanyalah mitos. Dikutip dari beberapa sumber, mitos kucing punya 9 nyawa ini beredar karena fisik kucing yang lentur. Hal ini karena susunan tulang dan otot kucing sangatlah fleksibel. Kondisi fisik yang fleksibel ini memungkinkan kucing tetap selamat meskipun terlempar atau jatuh dari tempat tinggi. Padahal terlempar atau jatuh dari tempat tinggi dapat berakibat fatal pada jenis mamalia lainnya. 2. Sifat kucing berdasarkan bulu cenderung stereotip. Mitos kucing kembang telon agresif, kucing oranye usil, atau kucing putih bersahabat tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kendati demikian, warna kucing dikaitkan dengan genetik yang juga mencakup perilaku. Oleh karena itu, warna kucing dan sifatnya dicurigai para peneliti masih berhubungan. Mengingat sejauh ini kecurigaan itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah, anggapan soal sifat kucing berdasarkan warna bulu masih sekadar pandangan stereotip masyarakat. Menurut dari berbagai sumber terpercaya, banyak pemelihara kucing setuju bahwa kucing abu-abu yang paling agresif. Sementara itu, kucing oranye atau emas menempati peringkat tertinggi sebagai kucing paling ramah. Sayangnya, pada survei lainnya ditemukan justru kucing oranye yang paling agresif. 3. Kucing tidak menyebabkan keberuntungan atau kesialan. Banyak masyarakat yang percaya dengan mitos kucing hitam membawa kesialan atau mitos kucing kembang telon membawa rezeki. Padahal dikutip dari beberapa sumber, kucing tidak dapat memengaruhi keberuntungan atau kesialan seseorang. Anggapan bahwa kucing hitam sial berkembang pada zaman Eropa kuno. Dulunya, kucing hitam dikaitkan dengan peliharaan kesukaan penyihir atau iblis. Bahkan di Barat, pada tahun 1600-an masyarakat memburu kucing dan menggantung jasad-jasad mereka di jalanan karena dianggap membawa sial. Padahal tindakan semacam itu memicu peningkatan populasi tikus yang menyebabkan penyakit berbahaya, seperti pes yang memicu kematian miliaran orang di Eropa. Di sisi lain, memelihara kucing jenis tertentu dinilai membawa keberuntungan daripada jenis kucing yang lain juga tidak bisa dibuktikan. 4. Kucing tidak memengaruhi kehamilan seseorang. Beberapa orang masih percaya soal mitos memelihara kucing menyebabkan susah hamil atau mitos kucing tidur di kasur pengantin adalah pertanda pasangan akan segera punya anak. Faktanya, memelihara kucing yang sehat tidak memengaruhi kesuburan atau kehamilan seseorang. Namun, ada kasus di mana kucing yang sakit bisa memengaruhi fertilitas seseorang dan kesehatan janin saat hamil.
Hal ini karena kucing menjadi salah satu hewan yang bisa terinfeksi toksoplasma. Infeksi toksoplasma bisa terjadi pada kucing liar atau kucing domestik yang dibebaskan untuk makan hewan liar seperti tikus, burung, atau tupai. Dikutip dari Kids Health, parasit toksoplasma bisa menyebar lewat kotoran kucing yang sakit dan dapat menginfeksi manusia. Jika infeksi terjadi pada ibu hamil, maka dapat membahayakan keselamatan bayi dan memicu keguguran. Infeksi toksoplasma ini juga dipercaya dapat memengaruhi fertilitas seseorang. Kendati demikian, toksoplasma hanya menyebar lewat kucing yang sakit, bukan semua kucing. Selain itu, parasit ini juga bisa menyebar lewat konsumsi daging kurang matang, minum susu yang belum dipasteurisasi, hingga minum air yang terkontaminasi parasit tokso. 5. Mata kucing tidak tajam saat di kegelapan. Selama ini anggapan bahwa kucing bisa melihat dengan baik di kegelapan adalah mitos. Faktanya, mirip seperti manusia, mata kucing juga tidak bekerja dengan maksimal saat kegelapan daripada saat terang. Bedanya, kucing adalah hewan yang lebih mudah beradaptasi. Selain itu, masih menurut Blue Cross, mata kucing bisa menangkap lebih banyak cahaya daripada manusia. Hal ini karena kornea mata kucing jauh lebih tipis dan irisnya terbuka lebih lebar daripada manusia. Hal inilah yang memungkinkan mereka bisa menangkap cahaya lebih banyak di kegelapan. Alasan ini pula yang menyebabkan mata kucing bercahaya saat cuaca gelap. 6. Kucing juga memiliki sifat bersahabat. Mitos kucing selalu bermusuhan dengan anjing dan mitos bahwa kucing adalah hewan individual jelas salah. Kucing juga memiliki sifat bersahabat dan bisa berinteraksi baik dengan mamalia lain selain kucing, seperti anjing. Mitos tersebut muncul dari pandangan stereotip masyarakat yang beredar lewat berbagai konten hiburan seperti film, buku, kartun, komik, dan lainnya. Faktanya, ada banyak jenis peranakan kucing yang sangat bersahabat, seperti Maine Coon, Persia, Siam, dan Scottish Fold. 7. Kucing adalah hewan karnivora bukan omnivora. Fakta kucing adalah hewan karnivora tentu mematahkan mitos bahwa kucing bisa hidup dengan hanya makan tumbuhan atau diet vegetarian. Menurut The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA, hal ini karena kucing membutuhkan taurin. Taurin adalah asam amino yang hanya ditemukan pada sumber hewani seperti daging. Taurin tidak bisa diperoleh lewat produk makanan tumbuhan. Tanpa asupan taurin dari daging, kucing rentan mengalami malnutrisi dan sakit. 8. Kumis kucing tidak memengaruhi keseimbangannya. Banyak orang percaya bahwa kumis kucing memengaruhi saraf keseimbangan kucing. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika kumis kucing terpotong atau rontok. Padahal kumis kucing memiliki sifat yang sama seperti tanduk binatang mamalia lainnya yang tidak terhubung dengan saraf keseimbangannya. Namun, kumis kucing tetap tidak boleh dipotong karena khawatir menyebabkan kucing menjadi stres, trauma, dan kehilangan semangat. 9. Kucing menatap dinding lama bisa mengindikasikan penyakit. Ada mitos tentang kucing yang menyebut bahwa jika kucing menatap dinding lama berarti ia sedang melihat arwah atau hantu. Namun, fakta terkait hantu masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Meskipun banyak yang percaya soal keberadaannya. Di samping itu, jika kucing terlalu sering menatap lama ke dinding atau area lainnya yang kosong justru perlu menjadi perhatian pemilik. Kendati demikian, perilaku kucing menatap lama ke dinding atau area kosong lainnya secara umum tidaklah berbahaya. Ini bisa terjadi karena indera penciuman pendengaran, dan penglihatan kucing cenderung lebih sensitif terhadap gerakan. Mereka juga tergolong sebagai makhluk yang penasaran dan sangat fokus dengan mangsanya. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak sengaja melihat hewan-hewan kecil yang berlalu cepat seperti cicak atau serangga dan ingin fokus memburu mereka. 10. Tidak semua kucing takut dengan timun. Belakangan ini media sosial diramaikan dengan tren prank kucing menggunakan mentimun. Akibat merebaknya tren ini, timbul mitos kucing takut timun. Faktanya tidak demikian. Dikutip dari Hillespet, kucing pada dasarnya bukan takut dengan timun, melainkan takut dikagetkan dengan benda yang tidak biasa seperti timun. Jika dilihat dari sudut pandang kucing, timun memiliki ukuran dan bentuk seperti hewan lain atau predator, seperti tikus dan ular. Keberadaan timun yang dengan sengaja diletakkan di belakang kucing tentu membuatnya kaget. Ini mirip seperti respons terkejut pada manusia. Namun, tidak dipungkiri bahwa ada beberapa kucing yang tidak menyukai timun karena aroma dan teksturnya. Respons ketidaksukaan kucing pada timun juga sering disalahartikan sebagai manusia sebagai perilaku takut.
11. Tidak semua kucing takut air. Banyak orang percaya bahwa musuh terbesar kucing adalah air. Padahal, pendapat tersebut hanyalah mitos. Faktanya, tidak semua kucing takut air. Dikutip dari Britannica, beberapa ras kucing yang lebih nyaman berinteraksi dengan air di antaranya adalah Maine Coon, Bengal, dan Turkish Van. Selain itu, kucing-kucing yang sudah dilatih sejak kecil mengenal air juga cenderung tidak lebih agresif terhadap air. Di sisi lain, ada alasan mengapa banyak kucing takut air. Hal ini karena bulu-bulu mereka yang cenderung susah kering jika terkena air. Bulu-bulu yang basah ini mengurangi kelincahan mereka karena menyebabkan tubuhnya menjadi lebih berat. Selain itu, air juga diasosiasikan dengan tindakan pengusiran. Faktanya, banyak orang menggunakan penyemprot air untuk mengusir kucing sehingga mereka menjauh atau menghindar. Respons menghindar juga dilakukan oleh manusia dan jenis mamalia lainnya jika mereka disiram air. 12. Memandikan kucing bikin hujan petir. Inilah kepercayaan konyol yang diyakini di sejumlah daerah. Konon kabarnya, memandikan kucing bisa menyebabkan hujan petir dan badai. Faktanya, kucing justru harus dimandikan agar badannya tidak kotor dan berjamur. Hujan badai pun murni terjadi karena cuaca, bukan karena memandikan kucing.